Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap sih kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama kita, Guru Sekolah Minggu. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dan abang guru sekolah minggunya. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Luar biasa kan? Dahsyat? Tetap luar biasa dong walaupun di rumah aja. Tapi sebelum itu abang Rey mau nanya nih, gimana perasaannya di rumah terus? Bosen atau seneng karena libur? Kalau abang Rey sih jujur aja ya, abang Rey bosen. Terus abang Rey juga dan guru-guru sekolah minggu yang lain kangen banget nih sama adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, abang Rey mau kasih langsung ke abang Gilbert untuk pimpin lagu pujian. Yuk, bang Gilbert. Shalom adik-adik, balik lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu di channel YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke, apa kabarnya nih? Udah mulai 2 minggu kita di rumah terus, di rumah aja ya. Ada yang udah mulai bosen? Atau ada yang masih seneng karena masih menikmati liburan? Atau ada yang ngerjain tugas karena numpuk? Atau ada yang bantu-bantu mamanya nih? Wah, pasti banyak banget kegiatannya nih. Oke, kegiatannya stop dulu ya, kita mau sekolah minggu sekarang. Oke, pertama kita renggangin dulu badan kita biar fit terus. Oh iya, jangan lupa berjemur ya, supaya badan kita tetap fit dan sehat. Oke, saat ini kita mau mulai sekolah minggu kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang dipimpin oleh kakak Cynthia. Oke, kakak Cynthia, lanjut. Kalian pada tahu kan lagu Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nah, jadi sebelum kita menyanyikan lagu itu, kakak minta untuk kalian semua untuk sikap berdoa yang benar dan menyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh ya. Ikutin kakak bernyanyi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapakku, yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang sekali lagi ya dengan sungguh-sungguh. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, Bapakku, Raya, Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Kakak Tika mau pimpin kita dalam doa. Yuk, Kakak Tika mau ajak kalian semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh jaga kami Tuhan semalam penuh Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari indah ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu pada hari ini kami tidak bisa pergi ke gereja Tuhan, tidak bisa bertemu dengan teman-teman terkasih kami Tuhan, tapi kami yakin percaya dimanapun kami ibadah Tuhan, Tuhan selalu ada di setiap hati anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pimpin ibadah online kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kakak Dinda, marilah kita sama-sama lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita sama-sama bernyanyi walau kita dapat melihat. Yuk, adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik semua, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Nah, terima kasih Kakak Dian. Nah, sekarang adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sebelum itu, Kakak Dinda mau pimpin kalian dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan Kakak Guru Sekolah Minggu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana nih di rumahnya aja? Bosen? Atau malah kalian seneng malah nggak belajar? Tapi Kakak Dinda mau kasih tahu ya, bagaimanapun keadaan kalian sekarang, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ngajak kalian nih buat dengerin
cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Dinda mau nanya deh. Kalian pernah gak sih kepengen banget punya sesuatu, kepengen banget nih, misalnya aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen kayak gitu, aku pengen kayak gini, pernah gak? Kalau misalnya pernah, kalian dengerin Kakak Dinda cerita ya, nanti kalian dapet jawabannya di akhir, gimana caranya biar bisa menggapai hal yang kalian inginkan. Nah, sebelum itu, Kakak Dinda mau kalian jadi anak manis ya, kalian dengerin Kakak Dinda cerita. Kalau misalnya kalian udah jadi anak manis, Kakak Dinda mau lanjutin ceritanya. Nah, sekarang Kakak Dinda mau kalian buka Alkitab kalian dari Yesaya 56 ayat 1 ya. Yesaya 56 ayat 1. Yang udah buka Alkitabnya baca bareng sama Kakak Dinda ya. Yesaya 56 ayat 1. Keselamatan bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Dinda mau ceritain satu tokoh di dunia yang sangat amat luar biasa keren. Ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Nah, ini dia nih, Kakak Dinda punya satu gambar. Ini siapa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kakak Dinda kasih tahu ya, namanya adalah Pendeta Martin Luther King. Kenapa sih kok dia bisa sangat berpengaruh untuk bangsanya, bahkan untuk dunia? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak kenapa? Sebelumnya Kakak Dinda mau kasih tahu dulu ya, asal-usulnya Pendeta Martin Luther King itu seperti apa. Pertama, ayahnya Martin Luther King adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya seorang mantan guru sekolah. Nah, karena Martin lahir di keluarga pendeta, hal ini ngebikin Martin Luther King itu jadi taat banget nih sama Tuhan. Nah, karena ketaatannya itu membuat Martin Luther jadi prihatin, dia jadi merasa kasihan dengan kehidupan masyarakat selatan di tempatnya saat itu yang masih lekat dengan rasisme. Adik-adik tahu nggak sih kira-kira rasisme itu seperti apa? Nih, Kakak Dinda jelasin ya kalau misalnya nggak tahu. Rasisme itu intinya kayak ngebeda-bedain suku atau warna kulit gitu. Misalnya nih, ada orang yang ngatain orang Afrika kulitnya hitam, atau ada yang ngatain, ih dasar Batak, ih dasar Jawa, kayak gitu. Nah, Kakak Dinda mau jelasin nih, pernah kan lihat orang Amerika di film-film? Kira-kira mereka putih-putih kan? Nah, di Amerika itu yang tinggal bukan cuma orang putih doang adik-adik, tapi ada juga orang yang kulitnya hitam kayak orang Afrika gitu. Kakak Dinda lanjut ya. Nah, dulunya itu mereka yang kulitnya putih ini nih gak suka banget sama orang-orang kulit hitam. Mereka selalu ngebeda-bedain gitu. Pokoknya mereka juga gak mau deh temenan sama orang kulit hitam. Adik-adik, di sini Kakak Dinda mau kasih tahu nih, kalau misalnya Martin Luther King itu juga pernah loh ngerasain dibeda-bedain karena warna kulitnya. Jadi, Kakak Dinda mau cerita, waktu itu dia masih umur 6 tahun, masih sangat kecil ya adik-adik. Saat dia berumur 6 tahun, dulu dia mempunyai satu orang teman. Temannya itu kulitnya putih, berbeda sama dia. Dia kan orang kulit hitam. Nah, orang tua temannya itu ngarang dia main sama Martin Luther King. Hanya karena perbedaan warna kulit mereka doang loh adik-adik. Sedih sekali ya. Nah, ada lagi nih cerita lain. Waktu itu saat Martin Luther King waktu dulu sekolah pernah ikut lomba pidato. Nah, waktu itu dia berangkat bareng temen-temennya nih ke tempat lomba naik bis sekolah. Nah, si Martin Luther King ini menang lomba loh adik-adik, juara 1 karena dia tuh termasuk orang yang sangat cerdas. Tapi tahu nggak? Kakak Dinda mau ngasih satu hal yang menurut Kakak Dinda tuh sedih banget. Waktu pulang lomba dari lomba pidato itu, supir bisnya malah nyuruh Martin Luther King supaya berdiri supaya temen-temennya yang kulitnya putih bisa duduk. Di sini Martin Luther King ngerasa sedih banget, ngerasa diberbedakan hanya karena warna kulit. Dia ngerasa kesel banget saat itu. Di sekolah itu, Martin Luther King itu termasuk siswa yang sangat pintar. Karena dia itu pintar, akhirnya dia bisa masuk kuliah umur 15 tahun loh adik-adik. Bayangin dia sepintar apa. Kakak Dinda aja masuk kuliah di umur 18 tahun, sedangkan dia masuk kuliah umur 15 tahun. Nah, dia kuliah 4 tahun, terus lulus, di sekolah buat jadi pendeta. Habis itu dia ikutin jejak papanya deh untuk jadi pendeta juga.
Nah, di sini Kakak Dinda punya satu gambar nih. Ada yang tahu nggak nama cewek ini siapa? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kalau nggak ada yang bisa nebak, Kakak Dinda kasih tahu aja ya. Dia itu namanya Rosa Parks. Dia juga sama kayak Martin Luther King, orang berkulit hitam. Pada saat itu, meskipun orang-orang kulit hitam, kalau mau naik bus nih cuma boleh duduk di belakang doang. Mereka nggak boleh duduk di depan. Kalau misalnya dia duduk di depan, nanti mereka yang orang kulit hitam bakalan kena hukuman. Jadi waktu itu ceritanya Rosa ini mau naik bis. Dan ternyata bangku belakangnya penuh semua. Tapi adik-adik tahu nggak? Rosa Parks ini sangat berani adik-adik. Ia tetap duduk di depan dan melawan peraturan yang ada dan mengambil tempat duduk pertama di bagian depan. Tapi setelah itu ia ditangkap karena melanggar peraturan. Nah, pada saat itu Martin Luther tahu nih tentang Rosa Parks yang ditangkap. Dia setuju banget sama Ibu Rosa tadi. Dia gak suka banget kalau ada orang yang ngebeda-bedain cuma dari warna kulit doang. Nah, akhirnya karena si Martin Luther King ini seorang pendeta, jadi dia cerita ke orang banyak kalau kita gak boleh beda-bedain orang dari warna kulit. Karena Tuhan Yesus aja gak ngajarin kita untuk ngebeda-bedain orang lain. Nah, karena itu banyak orang yang setuju sama Martin Luther King ini. Terus ya jadi banyak loh orang-orang kulit putih yang mau temenan sama orang kulit hitam. Jadinya udah gak ada nih rasis-rasis antara perbedaan-perbedaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Karena si Martin Luther King ini. Nah, karena keberanian pendeta Martin Luther King ini yang menginspirasi banyak orang dan bangsa-bangsa untuk gak membeda-bedakan orang lain, akhirnya Martin Luther King ini mendapat hadiah Nobel perdamaian adik-adik karena udah membuat orang-orang yang tadinya benci sama kulit hitam jadi gak benci lagi. Nah, Kakak Dina mau kasih tahu nih kalau misalnya Nobel itu kayak penghargaan gitu loh buat orang-orang baik yang berpengaruh untuk dunia. Jadi Martin Luther King itu mendapat Nobel perdamaian. Nah, adik-adik, setelah kalian dengerin cerita tentang si pendeta Martin Luther King itu, kira-kira dia keren banget gak sih? Menurut Kakak Dinda sih dia keren banget. Dia bisa memperjuangkan hak-hak yang dia miliki. Nah, tapi di sini Kakak Dinda mau ngasih tahu nih, buat ngewujudin itu semua, pendeta Martin Luther King itu gak ngelewatin hal-hal yang mudah. Dia pasti mempunyai banyak rintangan dan hambatan. Kakak Dina mau ngasih tahu nih kalau misalnya si pendeta Martin Luther King itu udah beberapa kali mau ditangkap. Bayangin, saat dia mau memperjuangkan haknya, dia malahan mau ditangkap. Dia mau memperjuangkan orang-orang, dia berbuat baik tapi malahan ditangkap. Bagaimana usahanya pendeta Martin Luther King itu buat memperjuangkan haknya, pasti banyak banget hambatan dan rintangannya kan. Nah, Kakak Dinda di sini mau ngasih tahu nih, kalian harus mencontoh pendeta Martin Luther King. Mau bagaimanapun hambatannya, mau bagaimanapun rintangannya, tapi dia tidak menyerah adik-adik. Dia masih memperjuangkan haknya. Dia masih mau membuat dunia itu adil. Nggak ada tuh yang namanya orang kulit putih, yang namanya orang kulit hitam. Dia tuh nggak mau ada kayak gitu. Makanya dia tetap berusaha untuk memperjuangkan keadilan. Walaupun banyak hambatan, banyak rintangan, dia tetap memperjuangkan itu. Nah, di sini Kakak Dinda mau ngasih tahu buat kalian. Tadi kan Kakak Dinda di awal udah tanya, siapa sih di sini yang kepengen banget punya sesuatu, kepengen banget jadi ini, jadi itu, punya ini, punya itu gitu. Kayak si pendeta Martin Luther King ini, Kakak Dinda mau kalian memperjuangkan apa yang kalian pengen. Misalnya, kalian tuh coba menekuni, mentaati. Misalnya kalian kepengen banget nih punya sepeda. Kalian pengen banget nih punya sepeda. Aduh, aku pengen banget punya sepeda. Aku pengen deh sore-sore tuh jalan-jalan sama temen-temen aku naik sepeda. Tapi aku gak punya duit. Gimana ya? Kan gak mungkin aku curi uang mama. Kan gak mungkin aku ngelakuin hal-hal yang gak baik gitu. Nah, Kakak Dinda di sini mau ngasih tahu kalau misalnya kalian kepengen punya sesuatu, kalian tuh harus mentaati hal tersebut. Jadi gimana sih Kak caranya kalau misalnya aku pengen beli sesuatu? Kalian dengan cara menabung 1.000 per hari, 2.000 per hari. Kalian coba deh, apa aja sih hambatannya kalau misalnya kalian menabung? Kalian kan pasti kalau lagi nabung pasti aku pengen beli ciki, aku pengen beli mainan, aku pengen beli coklat gitu. Kalian coba
tahan keinginan kalian. Itu suatu hambatan buat kalian, suatu rintangan buat kalian. Gimana caranya kalian melewati rintangan tersebut dan jadi beli sepeda itu. Nggak cuma sepeda, misalnya kalian pengen beli buku, kalian pengen beli apapun itu ya. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, apalagi sih Kak? Contoh yang kedua, misalnya kalian itu pengen banget jadi juara kelas, tapi kalian tuh gak ngerti sama pelajarannya. Nah, gimana caranya, tantangannya itu gimana caranya kalian buat ngelakuin hal-hal yang bisa mendorong kalian buat jadi juara kelas itu. Misalnya kalian belajar setiap hari, kalian ngerjain tugas setiap hari. Kalau misalnya ada temennya yang ngajak main nih sore-sore, Dinda, misalnya aku, Dinda main yuk. Terus kakak Dinda jawab, enggak aku mau ngerjain tugas dulu, aku mau belajar dulu. Pokoknya kalian tahan keinginan kalian untuk bermain, gak cuma main sama temen, misalnya main game, misalnya apa, nonton TV gitu. Pokoknya kalian kurangin dulu, itu termasuk hambatan dan rintangan untuk kalian. Kalian tekunin dulu nih, kalian taatin dulu apa yang kalian pengen biar terwujud gitu. Terus contoh kedua yang bisa kalian ambil dari pendeta Martin Luther King itu, jangan membeda-bedakan orang lain. Kalian kalau misalnya temenan nih sama temen kalian, aku nggak mau dia rambutnya keriting, aku nggak mau dia rambutnya lurus, aku nggak mau dia kulitnya hitam, dia kulitnya putih. Kakak Dinda nggak mau ya kalian kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian kayak gitu, kalian sama aja melakukan perbedaan-perbedaan. Itu nggak baik di mata Tuhan Yesus. Jadi kalian tuh harus menyamaratakan, kalian harus temenan sama semua orang, mau dia bagaimana bentuknya, mau dia agamanya apa, mau dia sukunya apa, kalian tetap harus berteman, kalian harus menyayangi satu sama lain. Nah, adik-adik dari kakak Dinda itu aja ya. Semoga apa yang kakak Dinda omongin hari ini bisa berguna buat di kehidupan kalian. Kalian bisa mencontoh yang baik ya buat di kehidupan kalian. Nah, sekarang kakak Dinda mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena pada saat ini anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih dengar-dengaran akan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melaksanakan aktivitas kami, Engkau yang berkati aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh Bang Noval. Silakan Bang Noval. Terima kasih Kakak Dinda untuk firman Tuhannya hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa kita berharga di mata Tuhan, bahwa kita punya masa depan. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat mengejar cita-cita dan juga mengejar semua mimpi-mimpi kita. Adik-adik, mari kita bernyanyi penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harap, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ya, terima kasih Bang Noval untuk lagu pujiannya. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita tutup dalam doa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami telah melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami dan keluarga kami serta seluruh dunia ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar virus corona ini cepat berlalu Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami juga berdoa untuk dokter, perawat, dan tenaga medis yang lain. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, sertai mereka dan lindungi mereka dalam penanganan virus corona. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti yang Engkau mau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, shalom adik-adik. Kita udah mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa untuk selalu jaga pola hidup bersih. Jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau habis keluar rumah, cuci tangan. Kalau mau makan, cuci tangan. Terus juga jangan lupa untuk jangan keluar kalau nggak penting-penting banget. Minggu depan kita masih ibadah di rumah masing-masing. Nanti kakak guru sekolah minggunya bakal upload video lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah, see you next week.